Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar buruk sekaligus membahagiakan. Harga kebutuhan pokok meningkat. Semuanya mahal ya sahabat YouTube. Namun Bapak Presiden, Bapak Jokowi menginstruksikan atau memerintahkan agar 4 bantuan ini dicairkan kembali ya sahabat itu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang kabar buruk sekaligus kabar membahagiakan. Bahwasanya saat ini harga kebutuhan pokok meningkat ya sahabat itu. Sehingga Bapak Presiden, Bapak Jokowi memerintahkan agar 4 bantuan ini dicairkan kembali ya sahabat itu. Nah, sahabat itu, di sini saya sudah merangkum beberapa poin yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oleh sebab itu, saya mohon maaf agak sedikit membaca ya, sahabat itu. Berdasarkan hasil rapat terbatas bersama Bapak Presiden, Bapak Menko Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan untuk selalu memonitor dan selalu mengikuti secara harian terkait dengan kenaikan harga komoditas utamanya pangan maupun energi ya sahabat itu. Nah, saat ini kita masyarakat Indonesia dihadapi dengan fenomena mahalnya berbagai macam komoditas yang ada di Indonesia ini sahabat itu. Mulai dari komoditas minyak, kemudian bahan bakar Pertamax ya sahabat itu, ini juga sudah naik. Kemudian listrik ya, kemudian diisukan juga ini Pertalite juga ikut naik, kemudian gas LPG ini juga ikut naik, dan belum lagi komoditas kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras, gula, kemudian sayur mayur dan lain sebagainya. Ini hampir semuanya ini bukan harganya naik tapi berubah harga ya sahabat itu. Seperti halnya terkait dengan Pertamax yang awalnya di kisaran harga 9.000 hingga 10.000 ini naik hingga harga 13.000 ya sahabat YouTube. Jadi kenaikannya ini cukup signifikan tentunya, dan ini sangat berdampak bagi kita masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat yang kurang mampu ya sahabat YouTube dari segi ekonominya. Oleh sebab itu pemerintah melakukan rapat terbatas untuk mencari celah, mencari jalan, mencari cara untuk menghadapi fenomena seperti itu ya sahabat itu. Nah, kenaikan harga komoditas ini sebagai akibat daripada geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina yang dampaknya ke Indonesia ini terkait dengan kenaikan harga komoditas dan kenaikan inflasi ya sahabat itu. Oleh sebab itu Bapak Presiden memberikan arahan untuk perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Artinya untuk perlindungan sosial ini perlu terus diberikan ya sahabat itu, untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah-tengah berbagai harga komoditas yang meningkat atau mahal sahabat itu. Nah, beberapa program perlindungan sosial akan kembali diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi situasi saat ini yang berbagai macam komoditas baik itu pangan maupun energi ini mahal ya sahabat itu. Nah, di antara perlindungan sosial tersebut yang akan tetap diberikan oleh pemerintah tentunya
perlindungan sosial atau bantuan sosial yang bersifat reguler, yaitu PKH dan juga BPNT, ini akan terus diberikan. Dan kebetulan di bulan April ini sudah memasuki ya bulan pencairan di periode berikutnya. Untuk PKH ini di tahap yang kedua, sedangkan untuk BPNT untuk periode yang kedua ya sahabat YouTube. Kedua bantuan ini dicairkan per 3 bulan sekali, sehingga di bulan April ini memasuki bulan pencairan untuk alokasi April, Mei, dan Juni ya sahabat YouTube. Adapun untuk jadwal pencairannya tentu apabila fenomena keadaan geopolitik yang menyebabkan berbagai macam kebutuhan pokok ini harganya meningkat, bisa dimungkinkan untuk PKH dan juga BPNT akan juga dicairkan di bulan April ini ya sahabat YouTube. Namun tidak menutup kemungkinan nanti juga akan dicairkan di bulan Mei ataupun di bulan Juninya ya sahabat YouTube. Nah, selain bantuan yang bersifat reguler yaitu BPNT maupun PKH, ada beberapa bantuan yang bersifat khusus ya sahabat YouTube yang kembali lagi dicairkan oleh pemerintah, atau juga ada bantuan yang bersifat khusus yang baru akan dicairkan untuk pertama kali sahabat YouTube. Nah, dari bantuan yang bersifat khusus ini diantaranya yang pertama adalah bantuan langsung tunai minyak goreng. Hal ini diberikan oleh pemerintah atau dicairkan oleh pemerintah di mana untuk membantu meringankan beban masyarakat dikarenakan harga ya sahabat itu minyak goreng ini memang lagi tinggi-tingginya sahabat itu. BLT minyak goreng ini direncanakan akan dicairkan di bulan April ini atau di bulan puasa ini ya sahabat itu, diberikan kepada 20,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, di mana penerima manfaat ini diambil dari keluarga penerima manfaat yang sudah mendapatkan ataupun yang sudah menjadi penerima manfaat bantuan BPNT, kemudian PKH dan juga PKL ya, untuk pedagang yang berjualan makanan gorengan sahabat itu. Untuk mekanisme pencairannya, untuk yang BPNT maupun PKH bantuan BLT minyak goreng ini dicairkan secara tunai oleh pihak PT Pos Indonesia, sedangkan untuk PKL makanan gorengan ini disalurkan secara tunai oleh pihak TNI maupun Polri ya sahabat itu. Kemudian untuk bantuan BLT minyak goreng ini besarannya adalah Rp100.000 per bulan, diberikan 3 bulan sekaligus untuk April, Mei, dan Juni, sehingga total bantuan yang diterima oleh penerima manfaat adalah sebesar Rp300.000 ya sahabat itu. Kemudian bantuan khusus yang kedua yang dicairkan ataupun yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk tetap diberikan kepada masyarakat adalah bantuan langsung tunai atau BLT dana desa ya sahabat itu. Kita ketahui bersama bahwasanya di beberapa hari yang lalu bantuan BLT dana desa ini sudah dicairkan ya sahabat itu di berbagai desa di seluruh Indonesia. Itu untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, dan kemungkinan besar karena ini arahnya adalah percepatan ya sahabat itu, agar masyarakat ini terbantu untuk meringankan beban pengeluarannya ya sahabat itu. Kemungkinan besar bantuan BLT dana desa ini juga akan kembali dicairkan dengan segera ya sahabat itu, dengan besaran bantuan per bulannya adalah Rp300.000. Kemudian bantuan berikutnya yang kembali dicairkan oleh pemerintah, sebelumnya ini tidak dicairkan ya sahabat itu, tidak lagi dicairkan, namun saat ini kembali lagi dicairkan adalah bantuan subsidi upah atau BSU, di mana bantuan BSU ini diberikan kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah sahabat itu. Besaran bantuannya adalah 1 juta rupiah per penerima, sasarannya sebanyak 8,8 juta pekerja ya sahabat itu. Total anggarannya adalah 8,8 triliun rupiah. Tentu untuk syarat dan caranya tentu ini masih sama kayaknya dengan BSU di periode sebelumnya ya sahabat itu, di mana para penerima ini harus terdaftar dulu di BPJS Ketenagakerjaan sahabat itu. Kemudian bantuan berikutnya yang kembali dicairkan oleh pemerintah, di mana sebelumnya ini tidak diberikan ya sahabat itu, nah yaitu bantuan banpres usaha mikro. Namun ini masih sebatas usulan ya sahabat itu. Nantinya ini akan diagendakan ya untuk diberikan, tentunya besarannya adalah Rp600.000 per penerima,
di mana sasarannya adalah 12 juta penerima ya sahabat YouTube. Adapun untuk mekanismenya bagaimana caranya, nanti kita tunggu informasi lebih lanjutnya dari kementerian terkait, dan yang tentunya akan kita update info-info perkembangannya di channel Diari PKH ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah harga komoditas baik itu pangan maupun energi naik sebagai akibat dari geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan berbagai macam harga komoditas naik dan juga inflasi naik ya sahabat YouTube. Namun di satu sisi ada kabar yang membahagiakan tentunya, di mana pemerintah kembali mengucurkan ataupun mencairkan beberapa bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial ya, di tengah fenomena berbagai macam harga komoditas baik itu pangan maupun energi yang naik ya sahabat YouTube. Di antaranya ada bantuan PKH, BPNT, BLT minyak goreng, BLT dana desa, BSU hingga Banpres usaha mikro ya sahabat YouTube. Ya, mari kita doakan semoga ekonomi di Indonesia ini kembali pulih seperti sebelumnya, seperti sebelum ada pandemi ya sahabat YouTube. Kalau dulu musuh kita ini adalah pandemi, kalau saat ini musuh kita adalah kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi ya sahabat YouTube, hingga kenaikan inflasi sahabat YouTube. Semoga mari kita doakan pemerintah ini diberi kesehatan agar bisa menjalankan pemerintahan di mana tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.